Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Melanjutkan pembahasan mengenai af'aludz dzanni sebelumnya, di mana pada pembahasan video yang lalu dijelaskan tentang lafaz-lafaz af'aludz dzanni yang mempunyai arti atau yang mempunyai dua faedah. Yang pertama faedah dzan yang bermakna menyangka, dan yang kedua faedah yakin yang berarti meyakini. Untuk pembahasan kali ini insyaallah akan dibahas mengenai lafaz-lafaz af'aludz dzanni yang hanya berfaedah dzan saja atau yang berarti menyangka saja. Tapi sebelum itu mari kita menata niat kita untuk mencari ridho Allah dengan harapan semoga pembahasan kali ini dijadikan Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Wa an-naw'u tsani wa huwa ma yufidu dhanna fa hasbu khamsatu af'alin. Macam kedua daripada af'aludz dzanni adalah lafaz-lafaz yang berfaedah dzan fa hasbu. Artinya lafaz-lafaz yang hanya memiliki faedah dzan saja, hanya bermakna menyangka saja. Dengan kata lain, lafaz-lafaz yang tidak memiliki makna lain kecuali makna menyangka saja. Adapun lafaz-lafaznya itu ada 5 macam. Yang kesemua lafaz tersebut adalah berupa fi'il. Al-awwalu ja'ala bimakna dhanna ka qoulihi ta'ala wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Untuk yang pertama atau lafaz fi'il yang pertama daripada af'aludz dzanni adalah lafaz ja'ala. Lafaz ja'ala ini menggunakan maknanya lafaz dhanna yang berarti menyangka saja. Dhanna fahasbu. Adapun contohnya adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Surah Az-Zukhruf ayat 19. Yang artinya, dan mereka para kufar menyangka para malaikat-malaikat yang mana malaikat itu adalah hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Mereka para kufar menyangka para malaikat tersebut adalah para perempuan. Pada contoh ayat ini, lafaz ja'alu berfaedah atau bermakna dhanna yang berarti mereka para kufar menyangka. Wawunya ini adalah wawu jamak yang berposisi sebagai fa'ilnya lafaz ja'ala. Maf'ul pertamanya ja'ala ini adalah lafaz al-malaikata yang asalnya adalah mubtada. Sedangkan maf'ul keduanya ja'ala adalah lafaz inatha yang asalnya adalah berposisi sebagai khabarnya mubtada. Berikutnya, fa in kanat bimakna aujada au bimakna aujaba ta'addat ila wahidin ka qoulihi ta'ala wa ja'ala adh-dhulumati wan nur ay khalaqa wa aujada. Wa taqulu ij'al li nashril ilmi nasiban mimma lika ay aujib. Jika ja'ala menggunakan maknanya lafaz aujada yang berarti mewujudkan dan menjadikan, atau menggunakan maknanya lafaz aujaba yang berarti mewajibkan, memaksakan, mengharuskan, memerlukan, dan juga bisa berarti menetapkan, maka ja'ala ini adalah fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul saja. Artinya tidak termasuk ke dalam macamnya af'aludz dzanni dan juga bukan merupakan fi'il-fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul, di mana asal dari kedua maf'ul tersebut adalah susunan mubtada dan khobar. Contohnya adalah sebagaimana firman Allah yang berbunyi wa ja'aladz dzulumati wan nur. Surah Al-An'am ayat 1. Dan Allah menjadikan gelap dan terang. Lafaz ja'ala pada contoh tersebut bermakna aujada yang berarti mewujudkan atau menjadikan. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kembali pada lafaz Allah. Sedangkan maf'ulnya ja'ala sendiri adalah hanya lafaz az-zulumati saja. Dikarenakan ja'ala pada contoh ayat ini adalah berarti aujada. Untuk lafaz an-nur ini adalah lafaz yang ataf kepada lafaz az-zulumati, yang artinya bukan merupakan maf'ul keduanya ja'ala. Dan i'rab nasab pada lafaz an-nur ini adalah bukan karena menjadi maf'ul kedua daripada ja'ala, akan tetapi karena ataf kepada lafaz az-zulumati yang ber'irab nasab karena menjadi maf'ulnya lafaz ja'ala.
Dan lafadz ja'ala ini menggunakan maknanya lafadz khalaqa yang artinya menciptakan atau menjadikan, dan juga menggunakan maknanya lafadz aujada yang berarti mewujudkan. Selanjutnya watakulu ij'al li nasyril ilmi nasiban mim malika ay aujib. Contoh daripada ja'ala yang bermakna aujaba adalah sebagaimana perkataanmu yang berbunyi ij'al li nasyril ilmi nasiban mim malika. Tetapkanlah bagian daripada hartamu untuk menyebarkan ilmu. Artinya, sisihkanlah sebagian hartamu untuk digunakan menyebarkan ilmumu. Tetapkanlah jatah dari sebagian hartamu untuk biaya di dalam menyampaikan ilmu yang kau miliki untuk disebarkan kepada orang lain, agar orang lain bisa memahami daripada ilmu yang telah diberikan Allah kepadamu. Sebagai tambahan saja, contoh ini adalah sebagai pelajaran bagi para pengajar ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama, yang mana sangatlah tidak pantas jika ia menarik uang daripada para pelajarnya. Malah kalau bisa, si pengajar bisa memfasilitasi para pelajarnya untuk bisa mendapatkan keperluan yang digunakan di dalam belajarnya. Semisal pelajarnya tidak mempunyai pulpen, tidak mempunyai kitab atau yang lain, maka seyogyanya si pengajar sudi membelikannya. Dan perlu diingat, kalau Allah itu maha kaya, Allah lah yang akan menggajimu atas itu semua. Karena Allah adalah Al-Ghani. Allah akan menggajimu dengan gaji yang begitu besar, baik di dunia maupun di akhirat. Akan tapi bila mereka para pelajar memberi sesuatu kepada si pengajar, maka itu lain lagi. Artinya si pengajar boleh menerimanya dan jangan lupa mendoakan keberkahan kepada si pemberinya. Kembali lagi pada contoh ij'al li nasyril ilmi nasiban mim malika. Lafadz ij'al menggunakan maknanya lafadz aujib yang berarti tetapkanlah, di mana fa'ilnya berupa dhamir mustatir wujub yang artinya dhamir yang wajib disimpan. Karena dhamir tersebut merupakan fa'il daripada fi'il amar yang waqi' mufrad mukhatab. Kemudian lafadz ij'al ini hanya muta'addi pada satu maf'ul saja, yaitu lafadz nasiban. Dikarenakan lafadz ij'al tersebut bermakna aujib, yang berarti bukan termasuk bagian daripada fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ul, dan juga bukan merupakan macam dari af'aludz dhanni. Selanjutnya, wa in kanat bima'na sayyarah fahiya min af'alit tahwili wa sayatil kalamu 'alaiha. Wa in kanat bima'na ansha'a fahiya minal af'alin naqisati allati tufidu syuru'a fil 'amali. Mithlu ja'alatil ummatu tamshi fi tariqil majdi ay akhadhat wa ansha'at. Jika ja'ala menggunakan maknanya lafadz sayyara yang berarti menjadikan atau merubah atau memindah, maka ja'ala tersebut termasuk macam daripada af'alit tahwil. Wa sayatil kalamu 'alaiha, di mana pembahasan mengenai af'alut tahwil itu akan dibahas pada pembahasan berikutnya insyaallah. Wa in kanat bimakna ansha'a, jika ja'ala tadi menggunakan maknanya ansha'a yang berarti segera, memulai, bergegas atau arti hendak, maka ja'ala itu adalah termasuk af'alun naqis yang berfaedah syuru' pada pengamalannya. Maksudnya beramal sebagaimana pengamalannya fi'il naqis, yaitu kana wa akhwatuha, akan tetapi mempunyai faedah syuru' yang berarti segera, mulai, bergegas atau arti hendak. Sebagai keterangan tambahan, fi'il-fi'il yang berfaedah syuru' itu dikenal atau disebut dengan af'alus syuru'. Af'alus syuru' sendiri merupakan macam daripada af'alul muqarrabah. Dan af'alul muqarrabah ini insyaallah akan dibahas pada babnya di dalam kitab Jami' Durus ini. Selanjutnya, adapun macam-macam af'alus syuru' adalah lafadz ansha'a, tafiqa, akhadha, ja'ala, dan alika. Sebagaimana yang tertera di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, takriratan atau uraian daripada Hadratis Syekh Imam Faqih Asy'ari Sumbersari Kediri, tepatnya halaman 94 yang berbunyi,
i'lam anna hadzal baba yashtamilu ala thalathati anwa'i minal fi'li af'alil muqarabati wa hiya kada wa karuba wa aushaka wudi'at lid-dilalati ala qurbil khabari wa af'alir raja'i wa hiya asa wa hara wa ikhlaulaqa wudi'at lid-dilalati ala raja'il khabari wa baqiyatu af'alil babi lid-dilalati ala syuru'i fil khabari wa hiya ansha'a wa tafiqa wa akhadha wa ja'ala wa alika fatasmiyatul kulli af'ala muqarabatin min babit taghlibi. Perlu diketahui bahwasanya bab ini atau bab af'alul muqarrabah ini adalah memuat 3 macam kategori fi'il. Pertama adalah af'alul muqarrabah. Adapun lafaz-lafaz fi'ilnya adalah kada, karuba, dan ausyaka, di mana fi'il-fi'il tersebut dicetak atau digunakan untuk faedah dekatnya akan terjadinya khobar. Dengan kata lain, fi'il yang berarti hampir-hampir. Yang kedua, af'alur raja. Adapun lafaz-lafaz fi'ilnya adalah asa, hara, dan ikhlaulaqa. Kesemuanya adalah fi'il-fi'il yang dicetak atau digunakan untuk makna harapan akan terjadinya suatu khobar. Bisa juga dikatakan af'alur raja adalah fi'il-fi'il yang berarti semoga atau moga-moga. Dan fi'il-fi'il sisanya pada bab ini atau fi'il yang ketiga adalah masuk pada babnya fi'il yang menunjukkan makna syuru' yang berarti mulai atau bergegas di dalam terlaksananya khobar atau di dalam terlaksananya suatu keterangan yang ada dalam susunan kalimat tersebut. Adapun lafaz-lafaznya adalah ansya'a, tafiqa, akhadha, ja'ala, dan alika. Fatasmiyatul kulli, kesemua fi'il-fi'il tadi disebut dengan af'alul muqarrabah. Artinya walaupun memiliki kategori faedah sendiri-sendiri, akan tetapi penamaan dari kesemua fi'il tersebut didominasi oleh af'alul muqarrabah. Yang artinya juga semuanya fi'il itu disebut sebagai af'alul muqarrabah. Berikutnya contoh dari af'alis syuru' adalah mislu ja'alatil ummatu tamshi fi tariqil majdi. Umat atau bangsa itu bergegas atau mulai berjalan melintasi jalan menuju kejayaan, menuju jalan keagungan. Lafaz ja'alat ini menggunakan tak alamat taknis atau tanda mu'annas, yaitu tak yang disukun karena fa'ilnya berupa lafaz yang mu'annas, yaitu lafaz ummatu, lafaz al-ummatu, di mana lafaz al-ummatu tersebut juga sebagai isimnya ja'alat, di mana ja'alat ini adalah merupakan macam dari af'alis syuru'. Kemudian jumlah yang berupa susunan kalimat tamshi fi tariqil majdi ini adalah sebagai khobar daripada ja'alat yang asalnya adalah khobarnya mubtada. Dan ja'alat di sini menggunakan maknanya lafaz akhazat dan ansya'at yang berarti mulai, segera, dan atau bergegas. Kita lanjutkan lagi kepada macam kedua dari lafaz af'aliz dhanni yang hanya berfaedah dhanna fahasbu atau bermakna menyangka saja. Watsani haja bimakna dhanna. Lafaz fi'il dari af'aliz dhanni yang kedua adalah haja. Lafaz haja ini menggunakan maknanya lafaz dhanna. Adapun contohnya adalah sebagaimana kaqauli syairi, ucapan kiai syair yang berbunyi qad kuntu ahju aba amrin akha thiqatin hatta alamat bina yawman mulimatu. Aku benar-benar pernah menyangka bahwa Aba Amrin adalah sebagai seorang saudara yang bisa dipercaya, sehingga berbagai musibah di suatu hari telah menimpa aku. Lafaz ahju ini adalah bentuk mudhari'nya daripada lafaz haja yang bermakna dhanna, sehingga ahju ini berarti aku menyangka. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir wujub dengan waqi' mutakalim wahdah. Jika dinampakkan adalah lafaz ana. Lalu maf'ul pertama daripada ahju yang asalnya adalah mubtada itu berupa lafaz aba amrin. Lafaz aba di sini adalah merupakan asmaul khamsah yang tanda nasabnya menggunakan alif. Sedangkan lafaz amrin adalah mudhof ilaihnya yang berirob jar karena berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Dan maf'ulnya yang kedua adalah lafaz akha thiqatin. Maf'ul kedua daripada ahju adalah lafaz akha thiqatin. Lafaz akha ini adalah asmaul khamsah yang tanda nasabnya adalah menggunakan alif. Lafaz thiqatin sendiri sebagai mudhof ilaihnya yang berirob jar oleh idhofah atau berirob jar karena berkedudukan sebagai mudhof ilaih.
Dan lafadz akho sukotin pada contoh ini yang berkedudukan sebagai maf'ul keduanya ahju, asalnya adalah khobarnya mubtada. Berikutnya, fa in kanat bi ma'na ghalabahu fil muhajati au bi ma'na radda wa mana'a au bi ma'na katama wa hafizah au bi ma'na saqa fahiya muta'addiyatun ila wahidin. Jika haja menggunakan maknanya lafadz ghalabahu fil muhajati, yang artinya seseorang mengalahkan orang lain di dalam berhujjah, maksudnya menang dalam adu argumentasi. Dengan kata lain, menggunakan arti mengalahkan orang lain saat beradu argumentasi. Atau jika menggunakan maknanya lafadz rodda yang berarti mengembalikan dan lafadz mana'a yang berarti mencegah, atau juga menggunakan maknanya lafadz katama yang berarti menyembunyikan dan lafadz hafizho yang berarti menjaga, atau menggunakan maknanya lafadz saqo yang berarti menggiring, maka haja ini adalah termasuk fi'il muta'addi yang muta'addi kepada satu maf'ul. Jadi bukan termasuk macam daripada af'ali dhanni. Taqulu hajaituhu fahajautuhu ay fatantuhu faghalabtuhu wa hajautu fulanan ay mana'tuhu wa radattuhu wa hajautu sirra ay katamtuhu wa hafidtuhu wa hajadir riyahu safinatan ay saqatha wa in kanat bima'na waqafa aw aqama mithlu hajabil makani aw bima'na bakhila mithlu hajabil syai'i ay dhanna bihi fahiya lazimatun. Seperti contoh hajaituhu fahajautuhu, aku saling berdebat dengannya kemudian aku mengalahkannya dalam berargumentasi, atau aku mengalahkan argumentasinya dengan argumentasi yang aku sampaikan. Lafadz hajautuhu ini merupakan susunan dari haja sebagai fiilnya yang bermakna ghalabahu fil muhajati, di mana lafadz hajautu ini hanya muta'addi kepada satu maf'ul. Lalu dhamir tu adalah sebagai fa'ilnya dan dhamir hu sebagai maf'ulnya. Contoh tersebut semakna dengan lafadz fatantuhu faghalabtuhu, aku berdebat dengannya lalu aku mengalahkannya. Berikutnya contoh hajautu fulanan, yang artinya aku mencegah atau aku melarang si A. Pada contoh ini lafadz hajautu menggunakan maknanya lafadz mana'tu dan lafadz radattu, ay mana'tuhu wa radattuhu, yang artinya aku mencegahnya dan aku mengembalikannya. Oleh karena pada contoh ini lafadz hajanya menggunakan makna mencegah atau menolak atau mengembalikan, maka haja ini muta'addi pada satu maf'ul yang berupa lafadz fulanan. Fa'ilnya adalah dhamir tu yang berarti aku. Berikutnya contoh hajautu sirrah, aku menyimpan rahasia itu, ai katamtuhu wa hafiztuhu. Lafadz hajautu sirra pada contoh ini bermakna katamtuhu yang artinya aku menyembunyikannya dan hafiztuhu yang artinya aku menjaganya. Berikutnya contoh hajatir rihu safinatan, angin itu menggiring atau menjalankan sebuah perahu, ai saqatha, maksudnya haja pada contoh ini bermakna saqo atau saqatha, angin itu menggiringnya. Berikutnya wa in kanat bima'na waqafa au aqama ila akhirih. Jika haja menggunakan maknanya waqafa yang berarti berhenti atau aqama yang berarti bermukim. Seperti contoh haja bil makani, orang itu bertempat di suatu tempat, atau menggunakan maknanya lafadz bakhila yang berarti pelit. Seperti contoh haja bisyai'i, orang itu pelit dengan sesuatu, ay dhanna bihi, artinya pelit akan sesuatu. Maka kesemuanya haja pada contoh tersebut adalah fi'il-fi'il yang lazim. Berikutnya wasalitsu adda bimakna dhanna ka qauli syairi, macam lafadznya af'ali dhanni dengan makna dhanna saja, atau dengan makna dhanna fahasbu yang ketiga adalah lafadz adda yang bimakna dhanna, hanya berarti menyangka saja. Adapun contohnya adalah sebagaimana ucapan kiai syair yang berbunyi fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina walakinnamal maula syarikuka fil udmi. Janganlah menyangka bahwa anak paman itu adalah sebagai sekutu bagimu di saat kaya, akan tetapi anak paman tersebut adalah sekutumu di saat kamu miskin. Pada contoh ini lafadz la ta'dud ini adalah bentuk mudhari'nya lafadz adda ta'uddu.
Kemudian kemasukan la nahi yang menjazmkan, sehingga bentuk idghamnya dal tersebut dilepas menjadi la ta'dud. Lafadz la ta'dud ini berarti janganlah engkau menyangka. Kemudian fa'ilnya berupa dhamir mustatir wujub jika dinampakkan adalah lafadz anta. Kemudian maf'ul pertamanya adalah berupa lafadz al-maula yang asalnya adalah mubtada. Untuk lafadz al-maula sendiri, sesuai di catatan kakinya berbunyi al-maula yutlaqu 'ala an-nasiri wal mu'ini wa 'ala sayyidi wa 'ala banil 'ammi wa wal muradu huna wa 'ala al-'abdir raqiqi wal 'udmu al-faqru. Lafadz al-maula adalah lafadz yang diucapkan atau digunakan dengan menggunakan artinya lafadz an-nasir yang berarti menolong, al-mu'in yang berarti membantu, wa 'ala sayyidi digunakan untuk arti tuan atau arti penghulu, dan juga arti anaknya paman, ibnil ammi. Pada contoh syair ini, lafadz al-maula digunakan untuk artinya ibnil ammi yang berarti anak paman. Wa 'alal 'abdir raqiqi digunakan untuk arti budak yang tipis, maksudnya budak yang kurus. Wal 'udmu al-faqru, lafadz al-'udmu berarti kefakiran. Selanjutnya, lafadz maf'ul keduanya fala ta'dud adalah lafadz syarikaka yang asalnya adalah khabarnya mubtada. Kita lanjutkan lagi, fa in kanat bi ma'na ahsa ta'addad ila wahidin mislu adadtud darahima ay hasibtuha wa ahsaituha. Jika adda bermakna ahsa yang berarti menghitung, maka adda tersebut muta'addi pada satu maf'ul. Seperti contoh adadtud darahima, aku menghitung beberapa dirham. Ai hasibtuha wa ahsaituha, artinya aku menghitung dirham-dirham tersebut. Berikutnya masuk pada macam yang keempat. Warabi'u za'ama bimakna dhanna dhannar rajiha. Lafadz af'alu dhanni dengan makna dhanna saja, artinya dhanna fahasbu yang keempat adalah lafadz za'ama. Lafadz za'ama ini menggunakan maknanya dhanna dengan dhannar rajiha, artinya prasangkanya adalah mengarah kepada kemungkinan yang unggul, artinya kemungkinan yang mengarah kepada suatu yang benar sesuai fakta. Adapun contohnya adalah sesuai kaqauli syairi, sebagaimana ucapan kiai syair yang berbunyi za'amtani syaikhaw wa lastu bi syaikhin innama syaikhu man yadibbu tabiba. Za'amtani syaikhaw wa lastu bi syaikhin innama syaikhu man yadibbu tabiba. Engkau menyangkaku sebagai orang yang sudah tua, padahal aku tidak tua-tua banget. Sudah barang tentu orang yang sudah tua adalah orang yang jalannya benar-benar tertatih-tatih. Pada contoh za'amtani ini mempunyai arti engkau menyangkaku. Jadi lafadz za'ama pada za'amtani ini menggunakan maknanya dhanna dengan dhannar rajiha. Dengan kata lain, persangkaannya adalah mengarah kepada kemungkinan yang unggul. Maksudnya kemungkinan yang mengarah kepada sesuatu yang benar sesuai fakta. Berikutnya, maf'ul pertamanya za'ama pada za'amtani ini adalah dhamir ya mutakalim yang asalnya adalah mubtada. Lalu maf'ul keduanya za'ama pada za'amtani ini adalah lafadz syaikhon, di mana lafadz syaikhon ini asalnya adalah khabarnya mubtada. Kita lanjutkan lagi. Wal ghalibu fi za'ama an tusta'mala lidhannil fasidi wa huwa hikayatu qawli yakunu madhinnatan lil kizbi fayuqalu fima yushakku fihi aw fima yu'taqadu kizbuhu walidhalika yaquluna za'amu madiyatul kizbi ay inna hadhil kalimata markabun lil kizbi wa min 'adatil arabi anna man qala kalaman wa kana 'indahum kadhiba qalu za'ama fulanun. Walihadza jaa fil Qur'anil Karimi fi kulli mawdhi'in dhammul qailuna bihi. Umumnya lafadz za'ama ini digunakan untuk dzan yang fasid, artinya persangkaan yang rusak.
Maksudnya persangkaan yang salah sangka atau persangkaan pada berita bohong atau hoax. Yang dimaksud dzan fasid adalah hikayatu qawli yakunu madhinnatan lil kizbi. Hikayah atau cerita suatu ucapan yang mana ucapan tersebut menjadi tempat daripada dugaannya berita bohong. Dengan kata lain, dzan fasid adalah menyangka pada suatu perkataan yang diduga bohongnya. Fayuqalu fima yushakku fihi. Za'ama umumnya diucapkan pada suatu hal yang diragukan kebenarannya atau suatu hal yang diyakini bohongnya. Oleh karena itu orang Arab mengatakan za'amu matiyatul kizbi. Lafadz za'amu adalah kendaraannya kebohongan. Artinya jika lafadz tersebut digunakan pada perkataan seseorang, maka kemungkinan besar berita yang diucapkan adalah suatu kebohongan. Kalau dalam bahasa Indonesia biasa dikatakan dengan saya kira, saya rasa, mungkin saja, dan lain sebagainya. Ai inna hadhil kalimata markabul kizbi. Sesungguhnya kata za'ama ini adalah kendaraan daripada kebohongan. Setiap berita yang dimulai dengan za'ama, maka dipastikan berita tersebut adalah bohong atau hoax. Dari kebiasaan orang Arab, jika ada orang berkata akan suatu kalam atau berita, dan juga jika berita itu menurutnya adalah bohong, maka mereka mengatakan za'ama fulanun, si A itu ngelantur. Walihadza ja'a fil Qur'anil Karimi fi kulli mawdhi'in dhammul qailuna bihi. Oleh karena keterangan ini, maka di dalam Al-Qur'an dimanapun tempatnya, pasti orang-orangnya yang berucap akan suatu berita yang dimulai dengan za'ama itu adalah orang-orang yang tercela, orang-orang yang dicela. Maksudnya setiap ada lafadz za'ama dalam Al-Qur'anul Karim, maka fa'ilnya adalah orang-orang yang tercela. Untuk masalah ini boleh dicek sendiri di dalam kitab-kitab tafsir Al-Qur'anul Karim. Kita lanjutkan lagi. Wa qad yaridu za'mu bi ma'nal qawli mujarradan am ma'na dhannir rajihi awil fasidi awil mashkuki fihi. Terkadang lafadz az-za'mu datang dengan menggunakan maknanya lafadz al-qawli, sebatas ucapan saja. Terlepas apakah ucapan itu masuk pada prasangkaan yang unggul, prasangka yang mengarah pada kebenaran, ataukah prasangkaan yang salah, ataukah prasangkaan itu diragukan kebenarannya. Fa in kanat za'ama bi ma'na ta'ammara wa ra'asa aw bi ma'na kafala bihi ta'addat ila wahidin bi harfil jarri. Taqulu za'ama 'alal qaumi fa huwa za'imun ay ta'ammaru 'alaihim wa ra'asahum. Wa za'ama bi fulanin wa bil mali ay kafala bihi wa dhaminahu. Wa taqulu za'ama al-labanu ay akhadha yatibu fa huwa lazimun. Jika za'ama bermakna ta'ammaro dan ro'asa, yang berarti memerintah dan mengepalai, atau bermakna kafala bihi, yang artinya menanggung sesuatu, maka za'ama tersebut muta'addi pada satu maf'ul, dan muta'addinya dengan menggunakan harf jar. Sebagai keterangan tambahan, di dalam kitab Al-Kailani dijelaskan bahwa cara memuta'addikan fi'il itu ada 3 cara. Yang pertama dengan hamzah mengikuti wazan af'ala, yang kedua dengan tat'if atau mendobelkan an fi'ilnya mengikuti wazan fa'ala, dan yang ketiga dengan harf jar. Di dalam keterangan ini contohnya adalah memuta'addikan fi'il dengan harf jar. Seperti contoh za'ama 'alal qaumi fa huwa za'imun. Orang itu mengepalai suatu kaum, maka ia adalah seorang kepala atau penguasa. Ay ta'ammaru 'alaihim wa ra'asahum. Ia menjadi pemerintah bagi suatu kaum atau kaum tersebut dan juga menjadi kepalanya atau mengepalainya. Muta'addinya pada contoh ini adalah dengan menggunakan harf jar berupa ala. Selanjutnya contoh za'ama bi fulanin wa bil mali. Orang itu menanggung si A dan hartanya. Yang artinya pada contoh ini za'ama bermakna kafala bihi dan dhaminahu, yang artinya orang tersebut menanggungnya. Selanjutnya contoh za'amal labanu, susu itu enak. Ay akhadha yatibu, susu itu terasa enak. Pada contoh terakhir ini, oleh karena za'amanya tidak butuh maf'ul, maka za'amanya adalah termasuk fi'il lazim.
Kita lanjutkan lagi pada macam kelima. Wal khamisu hab bilafdzil amri bimakna dzunna. Yang kelima atau af'alu dzanni yang kelima adalah lafadz hab dengan lafadz yang berbentuk fi'il amr dan dengan menggunakan maknanya lafadz dzunna yang berarti sangkalah. Adapun contohnya adalah sebagaimana ucapan kiai syair. Kaqauli syairi faqultu ajirni aba Khalidin wa illa fahabni mura'an halika. Aku berkata, selamatkanlah aku wahai Aba Khalid. Jika engkau tidak mau menyelamatkan aku, maka sangkalah aku sebagai orang yang hancur. Pada contoh syair ini, lafadz hab pada fahabni ini menggunakan arti sangkalah aku. Untuk maf'ul pertamanya adalah dhamir ya mutakalim yang asalnya mubtada, dan maf'ul keduanya adalah lafadz imro'an yang asalnya adalah khabarnya mubtada. Fa in kanat amran minal hibati mislu hab al fuqara amalan lam takun min af'alil qulubi bal hiya min wahabal lati tansibu maf'ulaini laisa asluhuma mubtada'an wa khabaron. Alal fasihi fiha an tata'adda ilal awwali billami nahwu hab lil fuqara imalan. Wa in kanat amran minal haibati ta'addad ila maf'ulin wahidin mislu hab rabbaka ay khafhu. Jika hab adalah bentuk amr daripada lafadz hibati yang berarti pemberian, seperti contoh habil fuqara amalan, berilah harta kepada orang fakir tersebut, maka hab ini tidak termasuk daripada af'alil qulub. Akan tetapi hab di sini adalah bentuk amarnya fi'il madhi lafadz wahaba yang berarti memberi, yang merupakan fi'il yang menasabkan dua maf'ul yang asal daripada kedua maf'ul tersebut adalah bukan susunan mubtada dan khobar. Kemudian menurut bahasa yang fasih atau bahasa yang baku, lafadz hab dari madhi wahaba ini muta'addinya lafadz hab pada maf'ul pertamanya itu dengan menggunakan harf jar berupa lam. Seperti contoh hablil fuqara imalan, berilah harta kepada orang yang fakir itu. Selanjutnya, jika hab itu adalah bentuk amr dari masdar haibati, maka hab itu muta'addi kepada satu maf'ul saja. Seperti contoh hab rabbaka ay khafhu, takutlah engkau kepada Tuhanmu. Sekian dulu pembahasan pada video ini. Untuk pembahasan mengenai af'alu tahwil, insyaallah akan dibahas pada video berikutnya. Semoga bisa istiqomah seperti biasa. Mohon dengan sangat untuk sudi mengkoreksi jika masih terdapat kesalahan di dalam pembacaan dan keterangannya. Dan semoga Allah selalu memandang ridho pada kajian kitab Jami'ut Durus ini, terkhusus pada pembahasan kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Af'alut tahwil wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.